Saya Modiana Lunena. Saya Evelinda Elvira Amsaku. Saya Litwina Oki. Saya Vita Pidanuho Arseran. Saya Mariana Telia Sera. Materi hari ini di bawah judul Manusia dan Lingkungannya. Pertama, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Baik, yang kedua, pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia, Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Yang ketiga, dampak positif dan negatif. Lingkungan tidak akan mengeluarkan efek sebelum manusia mendahuluinya. Lingkungan akan mengeluarkan produk samping terhadap perlakuan manusia. Produk samping yang tersebut tergantung perlakuan manusia itu sendiri. Jika produk itu baik, maka hasil yang diperoleh juga baik. Misalnya, penanaman hutan kembali atau reboisasi di kota-kota besar. Misalnya, dampak positif dari reboisasi adalah tertata hutan kota kembali, mengurangi dampak polusi kota karena polusi industri dan kendaraan bermotor sebagai penyerap energi solar atau pelindung sinar ultraviolet. Sebaliknya, jika terjadi efek negatif, maka hal-hal yang dilakukan manusia terhadap lingkungan juga negatif, misalnya pengundulan hutan, pembakaran hutan untuk lading atau lahan baru, pembebasan lahan untuk pemukiman. Dari hal-hal tersebut akan menghasilkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Oke, yang keempat, peran manusia dalam lingkungan. Peran manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung ataupun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan. Baik, yang kelima, cara mencegah berbagai dampak negatif dari pengaruh manusia pada lingkungan. 1. Menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk-beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri. Yang kedua, adanya perencanaan lokasi industri yang tepat. Yang ketiga, memilih proses industri yang minim polusi dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku dan barang jadi, serta transportasi dan penyuluhan buangan. Yang keempat, pengelolaan sumber air secara berencana disertai pengamatan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pengolahan air tersebut. Yang kelima, pembuatan sistem pengolahan air limbah secara kolektif dari seluruh industri yang berada di lokasi tertentu. Yang keenam, penanaman pohon secara merata dan berencana di seluruh kota. Yang ketujuh, peraturan dan penataan dan penggunaan tanah dasar rencana induk pembangunan kota sesuai dengan peruntuknya secara seimbang. Yang kedelapan, perbagaian lingkungan sosial ekonomi masyarakat hingga mencapai taraf hidup yang memenuhi pendidikan, komunikasi, dan kebutuhan sehari-hari. Oke guys, inilah hasil presentasi kami dan jangan lupa Like, komen, Subscribe and share sebanyak-banyaknya. Oke guys.